Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok PKMK dari kelas akuntansi 2022E akan mempresentasikan terkait proposal kami, yaitu program kreativitas mahasiswa kewirausahaan dengan judul Pop-up Standing Pencil Case dari kain perca sebagai bentuk daur ulang dari limbah kain perca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deka Ulia Putri dengan NIM 2208 akan menjelaskan mengenai bab 1 yang berisikan poin latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran, serta manfaat. Baik, di sini saya akan mengawali penjelasan dari poin pertama, yaitu latar belakang. Banyaknya limbah kain perca yang menumpuk di lingkungan sekitar, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengolahan limbah membuat kami menciptakan inovasi produk menggunakan bahan dasar kain perca, yaitu Pop-up Standing Pencil Case. Mengapa kami memilih untuk membuat produk tempat pensil? Karena produk tempat pensil sangat dibutuhkan keberadaannya, baik di lingkungan akademik, kantor, ataupun di masyarakat, sebagai wadah untuk menyimpan alat tulis. Produk ini tentunya memiliki perbedaan dengan tempat pensil lainnya, yaitu terbuat dari bahan dasar kain perca dengan warna dan motif yang beragam, memiliki bentuk vertikal dengan model pop-up, sehingga memudahkan pengguna ketika ingin mengambil alat tulis. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja manfaat yang didapatkan dari limbah kain perca sebagai peluang usaha, kedua, bagaimana proses pembuatan produk ini, dan yang ketiga, apa keistimewaan produk ini dibandingkan dengan produk tempat pensil lainnya, dan yang terakhir, apakah ide bisnis produk ini dapat memberikan nilai daya jual yang tinggi dan mampu menarik perhatian para konsumen. Adapun tujuannya, yaitu yang pertama, memanfaatkan limbah kain perca untuk dijadikan produk bernilai jual tinggi, kedua, mengetahui proses pembuatan produk tempat pensil dari kain perca, ketiga, menciptakan produk tempat pensil berbahan dasar kain perca dengan inovasi pop-up standing, dan yang terakhir, memberikan nilai jual tinggi yang menciptakan daya saing produk dengan estetika tinggi. Adapun luarannya, yaitu yang pertama, berupa produk tempat pensil yang berfungsi untuk menyimpan alat tulis dengan pemanfaatan kain perca yang memiliki motif beragam dan bernilai seni tinggi. Yang kedua, strategi usaha tempat pensil efektif dan efisien untuk memasarkan produk kepada konsumen. Yang ketiga, pendapatan yang diharapkan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran dari penjualan produk pop-up standing pencil case. Adapun manfaat yang didapatkan, yaitu mampu menanamkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa, mengasah kreativitas mahasiswa dalam menciptakan peluang usaha, serta mampu menciptakan produk yang memanfaatkan limbah kain perca. Untuk bab berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wanda Haliza. Perkenalkan, saya Wanda Haliza dengan NIM 22080694204 dari kelas akuntansi 2022E akan menjelaskan mengenai bab 2 dengan tema gambaran umum rencana usaha. Adapun topik yang akan dibahas meliputi kondisi umum lingkungan, potensi sumber daya dan peluang usaha, analisis SWOT, marketing mix, dan analisis ekonomi usaha. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak penjelasannya. Topik yang pertama yaitu kondisi umum lingkungan. Bisa kita ketahui bahwa alat tulis merupakan peralatan yang penting peranannya dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Terkadang kita meletakkan alat tulis begitu saja secara sembarang, entah di saku baju, saku celana, atau bahkan tergeletak di meja yang memungkinkan alat tulis tersebut dapat hilang. Untuk itu, perlu yang namanya tempat penyimpanan alat tulis. Meskipun sudah banyak produk tempat pensil yang beredar di pasaran, namun biasanya hanya memiliki satu bentuk saja, tidak bisa diubah ataupun dimodifikasi. Maka dari itu, Pop-up Standing Pencil Case hadir dengan inovasi produk yang unik, desain yang menarik berbahan dasar kain perca, yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan alat tulis yang memudahkan penggunanya ketika ingin mengambil ataupun menyimpan alat tulis. Untuk topik yang kedua yaitu potensi sumber daya dan peluang usaha. Potensi sumber daya. Mahasiswa PKMK memiliki keterampilan dalam mendesain produk serta memanajemen pemanfaatan limbah kain perca, sehingga memungkinkan kami untuk membuka usaha di bidang produksi dan pemasaran produk yang berasal dari limbah kain perca. Selain itu, jenis kain yang dipilih adalah kain perca yang dipadukan dengan kain interfacing serta kain kanvas yang memiliki serat halus, sehingga memudahkan dalam pengerjaan produk ini. Peluang usaha. Pemasaran produk akan dilakukan dengan sistem konsinyasi, yang mana produk dijual secara tidak langsung kepada konsumen dengan cara menitipkan produk dagangan ke toko-toko alat tulis ataupun koperasi. Topik yang ketiga adalah analisis SWOT, pengerjaan, strength atau kekuatan. Produk terbuat dari bahan kain perca yang dipadukan dengan kain kanvas, kain interfacing, dan kain polos yang memiliki bahan lembut serta mudah dibentuk.
Menggunakan bahan-bahan berkualitas, ramah lingkungan, dan dijual dengan harga yang terjangkau. Pengelolaan manajemen quality control terbaik dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan produk. Produk ini memiliki keunikan yaitu vertikal pop-up sehingga membedakan dengan produk tempat pensil lainnya. Sistem pemasaran yang strategis dengan cara konsinyasi atau menitipkan produk di tempat toko-toko atau agen tertentu. Poin yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kurangnya alat penunjang modern dalam proses pembuatan produk ini sehingga membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Kurangnya reputasi sehingga bisnis ini belum stabil. Poin yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Produk ini memiliki desain yang unik dan motif yang beragam, sehingga mudah untuk menarik perhatian konsumen. Target pasar meliputi semua kalangan, dari pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, hingga masyarakat umum. Promosi yang dilakukan melalui media sosial, sehingga mempercepat dalam pemasaran produk. Poin yang keempat adalah threat atau ancaman. Terdapat kompetisi dengan pesaing atau pengecer produk tempat pensil lainnya yang menggunakan alat produksi lebih modern. Untuk topik yang keempat yaitu marketing mix yang meliputi produk, price, place, promotion, cycle evidence, people, dan proses. Selanjutnya topik kelima yaitu analisis ekonomi usaha dengan subpoin analisis perhitungan harga produksi dan keuntungan meliputi beberapa unsur yaitu penerapan harga jual, perhitungan break-even point atau BEP, perhitungan BC ratio, payback period, dan cash flow. Perkenalkan, saya Zakia Kristifadia dengan NIM 22080694205 akan menjelaskan mengenai bab 3 metode pelaksanaan yang berisi poin alat dan bahan, kemudian proses pembuatan dan strategi pengembangan usaha, serta menjelaskan bab 4 mengenai anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Baik, saya mulai dari bab 3 dengan poin pertama adalah alat dan bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, 1 lembar kain perca dengan ukuran 34 x 22 cm. Yang kedua, 1 lembar kain perca dengan ukuran 10 x 7 cm. Yang ketiga, 2 lembar kain kanvas dengan ukuran 18 x 25 cm. Yang keempat, 1 lembar kain kanvas dengan ukuran 5 x 7 cm. Yang kelima, 2 lembar kain bermotif dengan ukuran 18 x 25 cm. Yang keenam, 1 lembar kain interfacing dengan ukuran 32 x 20 cm. Yang ketujuh, 1 lembar kain interfacing dengan ukuran 18 x 15,5 cm. Yang kedelapan, 1 lembar kertas HVS. Dan yang kesembilan, 1 buah resleting dengan ukuran 20 cm. Kemudian, alat yang dibutuhkan adalah 1 jarum, yang kedua penggaris, yang ketiga pensil, dan yang keempat gunting. Selanjutnya, poin ketiga adalah strategi pengembangan usaha. Yang pertama, strategi pemasaran, yaitu membuat produk sesuai permintaan pasar dan memasarkan produk melalui sosial media. Kemudian, pengemasan. Produk pop-up standing pencil case akan dikemas dengan rapi menggunakan plastik berlogo. Plastik yang digunakan memiliki ketebalan 0,4 mm yang berbentuk persegi dengan panjang 20 x 20 cm.